Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang titik stasioner, suatu fungsi, dan jenis ekstrim fungsi. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk mencari interval stasioner atau titik yang saat dia fungsinya diam. Nah, di sini kita akan mencari nilai stasionernya dan juga di sini nanti bisa menentukan titik stasionernya beserta jenisnya. Apakah dia titik maksimum atau minimum dari sebuah fungsi tersebut. Nah, sebagai contoh, tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x dikalikan x min 3 dikuadratkan. Dan tentukan jenis nilai stasioner itu masing-masing. Nah, di sini bisa kita cari dulu untuk menentukan interval stasionernya, berarti kita harus menggunakan turunan dari f(x) yang ada. Nah, kita mencari turunan f(x) yang ada ini bisa menggunakan silakan dalam perkalian boleh, atau kita jabarkan terlebih dahulu juga boleh. Nah, di sini video kali ini kita akan menjabarkannya saja karena dia pangkat 2 itu kecil saja, jadi lebih mudah kalau kita jabarkan. Kalau ada yang mau menggunakan perkalian boleh. Ini kan artinya perkalian. Bisa menggunakan turunan perkalian. Di sini berarti f(x)-nya sama dengan x dikalikan x min 3 dikuadratkan. Nah, kita jabarkan dahulu yang perpangkatan x min 3 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah x kuadrat min 6x plus 9. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan x, hasilnya jadinya x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x. Nah, setelah itu, seperti biasa kita akan mencari turunannya untuk mencari titik stasionernya. Nah, di sini berarti f aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Karena dia nilai stasioner, berarti f aksen x-nya itu kita sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapat 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, seperti kemarin untuk mempermudah kita dalam pemfaktoran, maka ini bisa kita sederhanakan dulu. Karena ini bisa disederhanakan, yaitu dibagikan dengan 3 seluruh ruasnya, sehingga dapatnya adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan, dan kita sudah dapat faktornya, yaitu x min 3 dan x min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan pembuat nolnya, berarti x-nya min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0, sehingga di sini x min 3 sama dengan 0-nya adalah x sama dengan 3, dan x min 1 sama dengan 0-nya adalah x sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat interval x-nya. Untuk stasionernya itu adalah x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai stasionernya dengan cara nilai x yang ada ini kita masukkan ke persamaan awal. Jadi di sini berarti f(x)-nya sama dengan 3, jadinya f3 sama dengan 3 dikalikan 3 min 3 dikuadratkan. Sehingga dapatnya adalah hasilnya 0, dan titik stasionernya kita dapatkan x-nya tadi adalah 3 dan y-nya itu adalah 0, sehingga jadinya 3,0. Begitu juga dengan f1, kita masukkan ke persamaan awal, jadi 1 f1 sama dengan 1 dikalikan 1 dikurang 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah min 2. Nah, hasilnya tadi adalah 1 dikurang 1 min 3 dikuadratkan, berarti 1 dikalikan min 2 dikuadratkan. Kita tahu nilai min 2 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 1, hasilnya tetap 4. Sehingga
nilai stasionernya saat X-nya sama dengan 1 itu adalah 4. Dan titik stasionernya berarti 1,4. Nah, di sini kita sudah dapat nilai stasionernya. Kemudian untuk menentukan jenis nilai stasionernya, kita menggunakan interval yang kemarin kapan dia fungsinya naik dan kapan dia fungsinya turun. Nah, seperti ini kemarin kita menentukannya. Berarti X-nya tadi ada yang sama dengan 3 dan sama dengan 1. Kita dapat seperti ini. Berarti X-nya 1 dengan 3. Kemudian untuk mengujinya, kapan dia naik dan kapan dia turun, kita menggunakan titik uji yang di kiri dari 1, kemudian antara 1 sampai 3, dan di kanan 3. Sehingga di sini kita sudah dapat ya kemarin saat X-nya sama dengan 0, yang di kiri 1, itu nilainya adalah, kita masukkan ke persamaan yang terakhir saja ya. Berarti kan 0 dikurang 3 berarti min 3. Kita cuma mengambil tanda minnya. Kemudian kita masukkan lagi ke sini 0 dikurang 1 min 1 berarti min juga. Min dikali min hasilnya plus. Sehingga di sini di kiri 1 itu hasilnya adalah plus. Kemudian di antara 1 sampai 3 kita ambil titik ujinya ada bilangan bulat 2. Sehingga di sini kita masukkan lagi ke sini ya. 2 dikurang 3 min 1 berarti dia bernilai min. Dikali dengan 2 dikurang 1 nilainya adalah 1. Sehingga di sini adalah plus. Min kali plus hasilnya min. Berarti di antara 1 sampai 3 bernilai min. Begitu juga yang di kanan 3 atau lebih dari 3. Misal kita ambil titiknya adalah 4. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Hasilnya adalah plus kali plus. Plus kali plus hasilnya plus, berarti di sini adalah plus. Nah, kalau kita sketsakan seperti ini, kapan dia naik dan kapan dia turunnya bisa terlihat seperti ini. Nah, saat X-nya kurang dari 1 tadi bernilai plus, saat X-nya sama dengan 1 tadi adalah 0, kemudian antara X-nya lebih dari 1 kurang dari 3 bernilai min, dan lebih dari 3 bernilai plus. X sama dan 3-nya adalah 0. Sehingga dari sini kita terlihat, karena plus berarti fungsinya adalah naik. Naik, kemudian sampai di X-nya sama dengan 1, dia diam. Maka tergambar seperti ini. Kemudian turun lagi sampai X-nya adalah 3. Dan setelah itu di 3 dia diam, kemudian naik lagi. Berdasarkan tanda plus minus ya. Kalau min berarti dia turun, kalau plus artinya naik. Nah, kalau sketsa kurvanya seperti ini. Nah, sehingga dari sini kita lihat bahwa saat X-nya 1 berarti dia berada di nilai maksimum karena dia berada di atas. Maka nilai maksimumnya adalah X-nya di titik 1,4. X-nya 1, Y-nya tadi kan dapat 4. Sehingga di titik 1,4 ini adalah titik maksimum atau nilai maksimum. Kemudian di titik 3,0 kita lihat berada di bawah sehingga nilainya adalah minimum. Jadi titik 3,0 itu sebagai titik minimum dan titik 1,4 sebagai titik maksimum. Nah, ini untuk titik stasioner dan jenis ekstrim fungsinya. Kita lanjut ke tentang materi gradien dan persamaan garis singgung. Nah, di sini untuk mencari gradien dan persamaan garis singgung itu kita bisa menggunakan peran turunan. Nah, sebagai contohnya saja, di sini tentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 di titik yang berabsis 1. Berabsis ini berarti nilai X-nya adalah 1. Nah, di sini berarti karena kita itu untuk mencari persamaan garis itu perlu X dan Y, sehingga di sini cuma dapat X, jadi kita akan mencari titik Y-nya dulu untuk titik singgungnya. Nah, bagaimana untuk mencari Y-nya? Kita masukkan saja saat X-nya sama dengan 1, di sini kan dari soal ya, absis tadi sama dengan X, berarti X-nya sama dengan 1. Untuk mencari Y-nya tinggal kita masukkan ke kurvanya. Nah, di sini berarti Y sama dengan X-nya tadi diganti 1, berarti 1 kuadrat min 3 dikalikan 1 plus 2.
Sehingga hasilnya nanti dapat, kalau 1 kuadrat kan 1, dikurang 3 kali 1, 3. 1 kurang 3 min 2, ditambah 2 hasilnya adalah 0. Jadi, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi titik singgungnya 1,0. Nah, kita sudah dapat titik singgungnya. Kemudian kita akan mencari gradiennya. Untuk mencari gradien kita bisa menggunakan tadi turunan dari persamaan yang ada ini. Untuk mencari gradiennya ya. Jadi gradien garis singgung atau bisa kita singkat dengan M, itu kita cari dulu turunan dari kurva tersebut. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Y aksennya berarti itu adalah 2X min 3. Nah, untuk mencari gradiennya, kita masukkan X-nya di sini adalah 1. Jadi gradien itu sama dengan Y aksen saat X-nya sama dengan 1. Berarti sama dengan 2 dikalikan 1 dikurangkan 3. Dapat hasilnya adalah min 1. Di sini kita sudah dapat gradiennya adalah min 1 dan titik singgungnya adalah 1,0. Nah, ini bisa kita sudah ke persamaan garis singgung, di mana kita tahu bahwa rumus untuk persamaan garis itu bisa menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, yang mana Y1 dan X1 serta M-nya? Nah, untuk Y1 dan X1 ini adalah titik singgung. Nah, berarti Y1-nya di sini adalah 0, X1-nya itu adalah 1. Kalau titik singgungan X, Y, berarti X-nya 1, Y-nya 0. M-nya kita ambil yang ada, yaitu M-nya min 1. Sehingga jadinya Y min 0 sama dengan min 1, X min 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Y min 0 kan hasilnya adalah Y, sama dengan ini tinggal kita kalikan min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. Sehingga Y sama dengan min X plus 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Mungkin cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih kepada yang sudah memahaminya dan mempelajarinya. Sudah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.